Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasakan perubahan di dunia ketika gambaran Thunder Kui menghilang, dan kekuatan tak terbatas yang datang dari gerbang surga, menyebabkan dia sangat terkejut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia pulih dari keterkejutannya dan bergumam. Mata ini, sebenarnya adalah peninggalan leluhur Dao. Setelah mencabut mata kebenaran dan menarik roda kebenaran ke dalam tubuhnya, emosi Han Li masih belum bisa tenang. Sampai saat ini, dia belum pernah mendengar tentang keberadaan leluhur Dao petir di dunia, dan binatang guntur kui ini mungkin adalah leluhur Dao petir sebelumnya. Hanya saja ia terlahir dengan tubuh petir, dan dapat dengan bebas bergerak di dalam petir ilahi 9 surga. Namun, karena ia cocok dengan petir di dunia, tujuan akhirnya dilahap oleh jalan surga, dan ia menjadi bagian dari dunia. Mata petir ini adalah sisa terakhir yang tersisa secara paksa di dunia abadi sejati sebelum dilahap oleh jalan surga. Han Li sekali lagi mengedarkan seni pemurnian roh dengan seluruh kekuatannya. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa kekuatan yang terkandung di dalam mata petir bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Namun, itu sudah menjadi energi petir murni, dan tidak ada lagi keinginan Thunder Kui di dalamnya. Namun, setelah berpikir sejenak, Han Li merasa lega. Jika masih ada kemauan yang tersisa di mata raksasa ini, maka ia mungkin akan mulai berkultivasi lagi dan kembali lagi. Mengapa ia tetap berada di laut ini hari demi hari? Terlebih lagi, bagaimana mungkin masih ada kemauan yang tersisa di bawah melahap jalan surga? Dia menatap mata oranye raksasa itu sejenak, lalu tiba-tiba dia menjentikkan jarinya. Lapisan cahaya keemasan dengan cepat menyebar dari sekelilingnya, menyelimuti seluruh lautan petir. Pada saat yang sama, teknik ilusi 5 elemen besar dalam tubuh Han Li beredar, dan roda kebenaran serta manifestasi lain dari hukum waktu muncul satu demi satu. Mereka menjelma menjadi gunung, sungai, bulan, dan bintang yang mengelilingi seluruh lautan petir. Setelah 5 domain roh alam makhluk surgawi ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu, mereka segera ditentang oleh lautan petir dalam hiruk-pikuk. Bola mata oranye itu menatap ke arah Han Li, dan ledakan besar segera terdengar di atas lautan awan langit tinggi. Seluruh lautan badai menjadi sangat gila. Pada saat ini, semua pilar petir jatuh tanpa jeda sedikit pun, seperti air terjun yang bergelombang, membombardir gunung dan sungai. Han Li menutup mata terhadap hal ini. Hanya dengan berpikir, waktu di void di sekitarnya sepertinya telah membeku lagi. Semua petir yang jatuh melintas dan berhenti di kehampaan, tanpa fluktuasi atau suara sedikit pun. Di dunia kecil ini, hanya Han Li yang bisa berjalan dengan bebas. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan perlahan berjalan di kehampaan. 72 pedang bambu Cloud Swarm melayang di belakangnya dan perlahan bergerak bersamanya. Han Li berjalan mengitari Kui Lightning Eye, dan dia akan berhenti sejenak setiap beberapa langkah. Dengan lambaian tangannya yang santai, pedang bambu Cloud Swarm terbang dan melayang di luar mata. Setelah berjalan 360 langkah, 72 pedang bambu Cloud Swarm semuanya telah menemukan posisinya dan disusun mengelilingi mata besar itu. Han Li dengan hati-hati memeriksa posisi semua pedang Cloud Swarm. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, dia membalik tangannya lagi, dan pelat batu giok segi 8 berwarna putih bersih muncul di telapak tangannya. Objek ini tidak lain adalah desain formasi pedang surgawi. Selama bertahun-tahun berkultivasi terpencil, Han Li tidak mengendurkan penelitiannya tentang formasi ini. Saat kultivasinya terus berkembang, dia akhirnya memecahkan misteri pelat giok formasi pedang ini. Dia awalnya mengira bahwa benda ini seharusnya diciptakan oleh pendiri sekte pedang surgawi, namun kemudian dia menyadari bahwa benda ini misterius dan bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia.
Itu seharusnya merupakan manifestasi dari hukum pedang, dan itu seharusnya menjadi objek suantian. Formasi pedang ini awalnya tidak memiliki atribut angin atau petir, tetapi karena pedang terbang yang digunakan untuk mengatur formasi memiliki atribut yang berbeda, maka dapat meletus dengan kekuatan yang kuat dari atribut yang berbeda. Karena aslinya berisi hukum pedang, ia dapat berisi atribut apapun dan dapat mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, formasi pedang yang dibentuk oleh semua pedang Cloud Swarm bambu adalah formasi penyempurnaan hebat, yang tiada taranya dalam formasi pedang penusuk surga. Hari ini, Han Li akan menggunakan piringan giok dari formasi pedang penusuk surga untuk menyempurnakan mata petir Kui. Setelah menyiapkan formasi, Han Li membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kemudian gelombang nyanyian terdengar keluar dari mulutnya. Terdengar suara mendengung lembut. Pelat batu giok segi 8 bergetar sedikit, dan tanda di atasnya bergerak cepat seperti awan yang mengalir. Dalam sekejap, cahaya giok bersinar terang, dan cahaya indah muncul darinya. Itu berubah menjadi piringan cahaya segi 8 besar yang melayang di atas kuil Lightning Eye. Ketika dia melihat ini, sosok Han Li melompat tinggi, dan dia turun ke tengah piringan cahaya segi 8 sebelum duduk bersila. Matanya sedikit menyipit, lalu dia membentuk segel dengan kedua tangan di depannya. Cakram cahaya segi 8 di bawahnya langsung bersinar terang, dan kemudian gambar pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Itu seperti hujan musim semi saat turun ke mata besar di bawah. 72 pedang bambu Cloud Swarm langsung mengeluarkan gelombang suara gemetar juga. Semua pedang itu menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kemudian terhubung satu sama lain untuk mengembun menjadi gambar tungku pil 8 trigram yang sangat besar di langit, dan itu menyelimuti mata petir Kui di dalamnya. Cakram cahaya segi 8 yang terbentuk dari pelat giok formasi pedang itu seperti tutup tungku, dan menutupi seluruh pemandangan di dalam tungku. Seiring dengan banyaknya suara gemuruh yang keras, mata petir Kui yang sejak awal tenang dan tidak bergerak menyala dengan cahaya keemasan, dan kemudian gelombang petir di lautan awan di dunia luar tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, banyak gambar Kui Lightning Eye yang terkondensasi dari dalam mata. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh gelombang petir emas paling murni di dunia, dan mereka menyerang dengan liar ke sekeliling gambar tungku pil. Seluruh tubuhnya diselimuti asap ungu, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Setelah setiap mata petir Kui bertabrakan dengannya, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan seluruh lautan badai juga bergetar hebat. Han Li duduk dengan mantap di atas piringan cahaya segi 8, dan tubuhnya juga bergetar hebat. Bahkan ada bekas aliran listrik mati rasa yang keluar dan menerpa tubuhnya. Namun, saat ini, dia tidak bisa diganggu sama sekali. Dia harus mengontrol dengan ketat semua pedang terbang dan diagram formasi. Jika tidak, begitu mata petir Kui menyerang, tidak hanya seluruh tungku pil 8 trigram akan meledak. Seluruh lautan badai petir dan dua benua di dekatnya pasti akan tersapu oleh badai petir yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka akan terhapus dari peta wilayah utara. Alam surgawi beku. Pertahanan pedang sebagai serangan, penyempurnaan hebat dari kekosongan mendalam, Han Li berteriak pelan. 72 pedang terbang dan diagram formasi menunjukkan kekuatannya pada saat yang bersamaan. Pedang Ki dan gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tungku pil, dan mulai menyempurnakan mata petir Kui seperti api tungku. Pada saat yang sama, di tepi benua Wastelen, ribuan makhluk dunia debu berkerumun di tepi benua seperti segerombolan belalang, memandangi samudera badai di seberang lautan. Berdiri di depan makhluk dunia debu ini adalah ratusan kultivator dunia debu. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pria jangkung berjubah hitam. Dia mengenakan baju besi berkarat berwarna hijau, dan kulitnya sangat pucat hingga hampir hijau. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Tuan Moshi,
apakah Anda ingin pergi dan menyelidikinya? Berdiri di belakangnya adalah seorang lelaki tua kurus yang juga mengenakan jubah hitam. Dia bertanya dengan suara serak. Tidak perlu. Apapun yang ada di sana, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Selama mereka tidak memprovokasi kita, jangan menimbulkan masalah. Awasi saja mereka dengan cermat. Pria jangkung bernama Mosi menggelengkan kepalanya. Iya, lelaki tua kurus itu segera menjawab. Tahan orang-orang ini, jangan memprovokasinya. Masih ada beberapa kota di benua Wastelen yang belum ditaklukkan. Kita harus mempercepatnya, perintah Mosi. Kali ini, para kultivator dunia debu, termasuk lelaki tua kurus itu, semuanya menjawab, ya, Tuan. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Lautan badai petir telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Lautan badai petir yang awalnya tak berbatas telah lama menghilang. Kini, hanya tersisa area awan petir dengan keliling kurang dari 100 mil. Di area awan petir, sesosok tubuh sedang berjalan mengelilingi kuali 8 trigram setinggi 3 meter. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat kesal. Orang ini secara alami adalah Han Li. Saya jelas sudah selesai memperbaikinya. Mengapa saya tidak bisa memecahkannya? Han Li mengusap dagunya saat bergumam. Di dalam kuali, terlihat bola mata berwarna oranye seukuran lengkeng. Itu ditutupi lapisan petir emas, dan terus-menerus mengeluarkan suara berderak. Di sekitar bola matanya terdapat 72 pedang bambu Cloud Swarm yang telah menyusut menjadi setengah ukuran aslinya. Melayang di udara, gemetar ke atas dan ke bawah. Ada benang listrik yang menghubungkannya, membuatnya sekilas terlihat seperti satu kesatuan. Menurut rencana awal Han Li, dia dapat menyempurnakan semua kekuatan mata Kui Guntur menjadi 72 pedang awan bambu dengan bantuan formasi pedang Tongtian dan formasi pedang besar, meningkatkan kualitasnya ke level peringkat 4 artefak surgawi. Namun, karena suatu alasan, mata Guntur Kui tidak dapat terbelah meskipun penyempurnaannya telah selesai. Tentu saja, tidak bisa masuk ke dalam 72 pedang bambu Cloud Swarm. Apa masalahnya? Bagaimana aku bisa memecahkannya? Gumam Han Li. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Matanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya, dan seberkas cahaya muncul di telapak tangannya. Ketika cahaya itu mendarat, sudah ada labu surga misterius Zamrud di tangannya. Labu surga misterius telah menyerap sisa energi dari hukum pedang pembunuh roh surga misterius bertahun-tahun yang lalu, dan hukum kehancuranlah yang dipelihara di dalam labu tersebut. Bukankah sempurna menggunakannya untuk membantu membuka mata Kui Guntur? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Han Li masih sedikit ragu. Meskipun mata Guntur Kui telah disempurnakan, pada akhirnya itu adalah artefak yang ditinggalkan oleh leluhur Dao, dan energi petir yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Kualitas labu surga misterius pada akhirnya tidak mencukupi, dan mungkin tidak mampu menahan kekuatannya. Sepertinya tidak ada cara yang lebih baik selain ini. Aku akan mengirimkan pedang bambu Cloud Swarm juga dan membantu menekan mata Kui Guntur. Han Li memikirkan metode yang tidak bisa dianggap sebagai solusi, dan dia bergumam. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk, menyebabkan kuali menghilang ke udara, menyebabkan mata Kui Guntur dan pedang awan bambu terekspos di angkasa. Seketika, sisa awan petir yang menyelimuti area seluas 50 km langsung melonjak dengan hebat tanpa akhir sementara petir menyambar di dalamnya, dan guntur mengguncang langit. Ketika Han Li melihat ini, dia buru-buru mengangkat labu surga misterius dan melantunkan beberapa mantra sebelum mengangkat tangannya untuk menamparkan bagian bawah labu tersebut. Labu surga misterius bersinar dengan cahaya, dan kemudian bola kabut hijau segera keluar dari mulut labu tersebut. Itu mengembun menjadi pusaran kabut yang berputar dengan keras.
Seiring dengan gelombang angin bersiul, kekuatan sobek yang kuat menyebar dari pusaran. Han Li memegang labu itu di satu tangan, dan dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengarahkan mata Kui Guntur dan pedang awan bambu ke dalam pusaran hijau, dan kemudian diserap ke dalam labu surga misterius. Begitu bola mata dan pedang terbang memasuki labu surga misterius, suara aneh di awan petir di sekitarnya langsung melemah. Ketika Han Li melihat mata Kui Guntur dan pedang awan bambu memasuki labu langit misterius satu demi satu, dia melambaikan tangannya dan menutup mulut labu itu. Setelah itu, dia memegang labu tersebut dengan tangannya yang lain dan mengocoknya dengan ringan. Gelombang guntur yang teredam dan bercampur segera terdengar dari dalam labu. Tanda di permukaan labu tiba-tiba bersinar, dan untaian petir emas mengalir keluar dari permukaan labu. Telapak tangan Han Li yang memegang labu itu tiba-tiba mengeluarkan gumpalan asap hijau, dan kembali normal dalam sekejap mata. Hampir di saat yang bersamaan, suara retakan yang jelas segera terdengar dari labu tersebut, dan retakan tipis pun benar-benar muncul. Selanjutnya, permukaan labu mengeluarkan suara retak yang keras, dan retakan tersebut benar-benar muncul dan menyebar seperti jaring laba-laba, langsung menutupi seluruh labu dengan rapat. Melihat ini, Han Li mengangkat tangannya dan melemparkan labu tersebut ke udara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan merentangkannya ke arah luar labu. Seperti menyalakan api, dia memegang labu tersebut dari kedua sisinya di udara, dan helaian hukum waktu di telapak tangannya mengembun menjadi benang sutra emas yang sangat tipis yang melingkari labu tersebut secara melingkar. Hamparan besar benang petir emas terjalin dengan untaian hukum waktu yang dikeluarkan oleh Han Li, namun langsung tertutup oleh hukum waktu. Permukaan labu tersebut berubah menjadi cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan pengurungan dan perlindungan hukum waktu, labu langit misterius yang sudah retak seperti porselen tidak langsung runtuh, dan tanda yang tertulis di atasnya menjadi semakin terang. Mata Han Li terfokus, dan cahaya ungu tua menyala di matanya saat dia melihat ke dalam labu. Dia melihat 72 pedang emas kecil yang dibentuk oleh pedang awan bambu menempel erat di dinding labu, masih mempertahankan tampilan formasi pedang, dan mata guntur Kui melayang di tengah labu, terbungkus dalam sebuah bola, dari cahaya hijau tua. Lampu hijau tua awalnya adalah ular lokal, dan secara alami ia familiar dengan pedang bambu Cloud Swarm. Namun, saat bertemu dengan mata Kui Guntur, rasanya seperti bertemu dengan seekor naga yang menyeberangi sungai. Pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, dan mereka tidak menyerah sama sekali. Dari segi kekuatan, Lightning Kui secara alami lebih unggul. Benang petir yang tak henti-hentinya keluar darinya telah menghancurkan dinding labu botol. Jika bukan karena bantuan Han Li dengan energi hukum duniawi, dia tidak akan mampu bertahan lama. Namun, lampu hijau tua mendapat bantuan formasi pedang, sehingga perbedaan kekuatan antara keduanya berkurang. Di dalam labu, lampu hijau tua bersinar terang, dan kilat keemasan melonjak dengan liar. Siklus itu berulang seolah-olah menemui jalan buntu. Boom! Setelah beberapa jam, labu surga yang mendalam akhirnya tidak tahan lagi, dan meledak dengan ledakan yang dahsyat. Cahaya hijau tua keluar dari labu, berubah menjadi cahaya pedang hijau tua yang mekar dari atas ke bawah. Langit laut badai, bersama dengan lautan, langsung terbelah menjadi dua. Retakan dalam yang menembus kehampaan tiba-tiba muncul di sana, dan gelombang fluktuasi spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Tatapan Han Li terfokus saat dia melihat ke arah kedua sisi celah spasial. Dia melihat mata petir Kui telah meledak dan berubah menjadi hamparan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip di dalamnya, dan sepertinya banyak Lightning Kui yang berlari kencang tanpa akhir. Pedang bambu Cloud Swarm yang melayang di sekitarnya langsung bersinar terang, dan menyerang ke arah bola cahaya keemasan yang menyilaukan.
Pedang terbang memasuki cahaya keemasan, menyebabkan cahaya di dalamnya langsung meningkat secara eksplosif beberapa kali lipat, dan bahkan dengan penglihatan Han Li, dia tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, pikirannya tiba-tiba tersentak, dan dia merasakan fluktuasi yang tidak biasa dari dalam cahaya. Setelah beberapa saat, gelombang lolongan pedang tajam tiba-tiba terdengar dari dalam cahaya keemasan, dan kemudian banyak cahaya pedang ditembakkan dari dalam, dan ditembakkan secara berturut-turut menuju ruang sekitarnya. Tatapan Han Li terfokus saat dia melihat salah satu lampu pedang terbang tepat menuju celah spasial yang perlahan menutup, dan memasukinya. Alisnya langsung terangkat, dan dia tidak mau repot-repot melihat ke lampu pedang lainnya. Telapak tangannya diselimuti cahaya keemasan saat dia merentangkannya ke celah spasial yang gelap gulita, dan kemudian dia tiba-tiba menariknya keluar. Suara lembut terdengar. Lengan kanan Han Li langsung berubah menjadi abu terbang, tapi lengannya masih utuh saat dia menariknya. Namun, ketika dia melihat bahwa itu bukanlah pedang bambu Cloud Swarm di tangannya, melainkan sebuah tangan giok seukuran saku yang kecil dan indah, dia segera mengangkat alisnya, dan matanya dipenuhi keheranan. Ini, sinar cahaya di sekitarnya terbang kembali satu demi satu, dan secara tak terduga berubah menjadi sosok batu giok kecil setinggi 1 kaki, dan mendarat di tubuhnya. Di antara mereka, ada yang duduk di pundaknya, ada yang memanjat sanggul rambutnya, bahkan lebih banyak lagi yang digantung di lengannya seperti ayunan. Anak-anak ini jernih dan hijau zamrud, dan hanya bagian atas kepala dan kedua mata mereka yang berwarna emas. Mereka juga mengenakan sepasang lingkaran emas di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, di mana pola kilat emas halus terlihat samar-samar. Han Li menghitungnya satu persatu dan menemukan jumlahnya tepat 72. Mungkinkah ini, anak roh pedang yang lahir setelah labu surga misterius menyempurnakan mata Kui Guntur dan pedang awan bambu? Han Li berspekulasi dengan ragu. Sosok giok kecil itu sepertinya merasakan sesuatu, dan saat dia memikirkan hal ini, mereka terbang ke langit satu persatu, dan lampu hijau di sekitar mereka mengalir, dan langsung berubah menjadi 72 pedang bambu Cloud Swarm. Berbeda dengan pedang Cloud Swarm sebelumnya, pedang terbang ini semuanya bertuliskan pola petir emas, dan aura yang dipancarkan dari setiap pedang secara mengesankan berada pada tingkat artefak surgawi kelas 3, yang merupakan tingkat lebih tinggi dari perkiraan Han Li sebelumnya. Meskipun hanya ada perbedaan tingkat antara artefak dewa kelas 3 dan artefak kelas 4, perbedaan kekuatannya seperti jurang, dan tidak dapat diukur dengan kata-kata. Selain itu, ada total 72 artefak dewa. Han Li sedikit mengernyit, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. 72 pedang bambu Cloud Swarm tidak perlu dikendalikan olehnya sama sekali, dan mereka langsung terbang ke langit sendiri, dan menggantung di udara, dan disusun menjadi formasi pedang yang kuat. Diiringi suara guntur yang menggelegar, gerbang surga yang megah muncul di langit di atas surga ke-9. Pada saat ini, awan emas di sekitarnya bergulung, dan suasananya luar biasa. Di dalam gerbang yang tertutup rapat, semburan aura petir tidak dapat diredam, dan Han Li sedikit terkejut. Kekuatan formasi pedang anak-anak ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, dan gerbang emas tiba-tiba bergemuruh. Di dalamnya ada lautan emas, dan samar-samar orang bisa melihat puluhan ribu naga petir dengan berbagai warna melonjak naik turun, menunggu perintah untuk segera keluar dari gerbang surga. Ruang yang dihancurkan oleh kekuatan gerbang surga semakin berguncang, dan retakan spasial mulai muncul di sekitarnya. Senyuman muncul di sudut mulut Han Li, dan dengan pikiran, gerbang surga emas di langit perlahan tertutup, dan perlahan menghilang bersama awan emas di sekitarnya. 72 pedang terbang itu bersinar, dan sekali lagi berubah menjadi penampakan anak giok, dan terbang kembali ke arahnya. Han Li membuka lengan kirinya, dan semua anak terbang ke dalamnya,
lalu menghilang. Kemudian, Han Li merenung sejenak, dan dengan lambaian tangannya, membuka gua surgawi cabang bunga. Di dalam gerbang cahaya perak, Violet Spirit berdiri di depan jendela rumah bambu. Dia berbalik dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" "Selesai, aku," kata Han Li ragu-ragu. "Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jika memungkinkan, aku ingin menemanimu," kata Violet Spirit sambil tersenyum hangat. "Perjalanan ke pengadilan surgawi terlalu berbahaya, aku tidak bisa membawamu ke sana," kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. "Aku tahu, aku akan menunggumu kembali dengan selamat." Violet Spirit sepertinya sudah menduga hal ini, dan berkata dengan lembut. "Tidak peduli apa, aku akan membawamu kembali ke dunia bawah dulu, lalu tinggal di sana atau pergi ke dunia iblis. Singkatnya, aku akan kembali untuk mencarimu." Han Li mengangguk. "Oke," kata Violet Spirit. Setelah keduanya meninggalkan Picture Space, Han Li memegang tangan lembut Violet Spirit, dan dengan tangan lainnya, dia menggunakan teknik formasi guntur. Di antara awan petir yang menyusut hingga kurang dari 100 mil, ribuan sambaran petir emas jatuh dari langit dan menghilang dalam sekejap. Sebulan berlalu dengan cepat. Di pulau di tengah danau mata air kuning di alam Nether, seorang wanita berjubah hitam sedang mondar-mandir di tangga batu istana. Wajahnya penuh kecemasan. Berdiri di luar pintu, kedua jenderal hantu yang menjaga aula utama saling memandang dan diam-diam menggelengkan kepala. Tuan Jiaoshan telah mondar-mandir di tangga batu selama lebih dari 10 hari, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang, tetapi orang itu tidak datang. Keduanya mencoba membujuknya 2 kali, namun tidak berhasil, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Pada saat ini, di kehampaan di luar pulau, di dalam angin puyuh yang mengamuk, cahaya keemasan tiba-tiba terbang. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh angin puyuh, dan dalam sekejap, ia mendarat di pulau itu. Saat Jiaoshan merasakan auranya, pertama-tama dia terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena gembira. Saat dia hendak terbang untuk menyambutnya, dia merasakan pandangannya kabur, dan saat berikutnya, ada 2 orang di depannya. Itu adalah Han Li dan Violet Spirit. "Di mana Tuan Istana?" Han Li melepaskan tangan Violet Spirit dan bertanya. "Ayo masuk dulu," kata Jiaoshan dengan ekspresi gelisah. Han Li mengerutkan kening, dan memegang tangan Violet Spirit lagi, dan mereka berjalan ke istana bersama. Setelah pintu istana tertutup perlahan, Jiaoshan berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah sudah dalam perjalanan menuju alam surgawi daratan tengah." "Apa, dia pergi duluan?" Han Li mengangkat alisnya dan berkata, "Ayah menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada ibu, dan karena beberapa hal lain, aula samsara telah melancarkan serangan sebelumnya. Seluruh alam dewa sejati menjadi semakin kacau," kata Jiaoshan. "Ayah berkata bahwa meskipun pengadilan surgawi mengatakan bahwa mereka akan melepaskan ibuku selama dia pergi ke alam surgawi wilayah tengah, itu tidak akan sesederhana itu. Sebelumnya, dia mencoba banyak cara untuk mencari tahu di mana ibuku di penjara, tapi dia tidak menemukan apapun. Namun, tanpa diduga dia mengetahui siapa yang menangkap ibu saya," kata Jiaoshan. "Siapa?" Han Li langsung bertanya. "Feng Qingshui. Kamu pasti familiar dengan nama ini," kata Jiaoshan. "Itu dia," gumam Han Li setelah mendengar ini. Kembali ke dunia debu, Han Li telah berinteraksi dengan orang ini, dan dia tahu bahwa dia adalah leluhur Dao di bawah hukum air. "Saya ingin mengetahui segalanya tentang dia, termasuk latar belakangnya, lokasi istana alam suci, keberadaannya saat ini, dan pertempuran masa lalunya," kata Han Li. "Kamu ingin mencarinya?" Jiaoshan mengangkat alisnya dan bertanya. "Bukankah dia memberitahuku tentang Feng Qingshui agar aku bisa mencarinya?" kata Han Li.